Pemangku hajat menakib online malam ini Ibu Hajah yang mulia, Ibu Hajah Ian Mulia Rasa. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar, meringankan segala kesulitan, mengurai segala keruwetan, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani beliau dan keluarga, memudahkan pengabulan hajat yang berurusan dengan kepentingan dan keperluan dunia dan akhirat. Juga untuk para petugas manakib online yang bekerja luar biasa dan seluruh jamaah manakib online internasional yang dihadirkan Allah malam ini, semuanya ada di seluruh penjuru dunia, ada 68 titik. Alhamdulillah kita dibisakan kembali, disemangatkan, dibahagiakan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini yang diridhai Allah. Meskipun tidak secara fisik ya, tetapi teknologi membantu kita untuk berjumpa melaksanakan amaliyah kecintaan kesayangan guru kita Pengarsa Baos. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, para pecinta kesusahan jiwa sekalian, malam ini izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai realitas lahu atau dunia lahu ya, yang dinukil dibahas dalam kitab Pengarsa Abaos Fadul Suhur di bulan Jumadil apa namanya akhir ini. Karena pertama di dalam Al-Qur'an kenyataan atau kondisi lahu ini yang bermakna senda gurau dan atau permainan. Jadi tadi saya melakukan beberapa scanning di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada dua kata memang ya yang bersatu apa namanya berdampingan di situ, kata lahu sendiri dan kata lain yang apa namanya punya akar lam, ya, lam, ain dan ba yang artinya permainan. Dan di ayat-ayat ada lebih dari dua ayat yang saya catat di sini, surat Al-An'am ayat 32, kemudian surat Ankabut ayat 64, surat Muhammad ayat 36, dan surat Al-Hadid ayat 20 yang menyebutkan kata lahu sudah kurang. Sementara kata permainan sendiri itu memiliki banyak bentuk ya, yal abuna, yang muncul di lebih banyak ayat yang menjelaskan keterkaitan antara ketidakseriusan atau permainan yang terjadi di dunia ini yang dilakukan oleh umat manusia dan melenakan. Saya kira keduanya sangat berkaitan ya ketika Al-Quran sebenarnya menyebut kata sedang bermain seperti yal abuna di surat Al-An'am misalkan, ada apa asumsi bahwa itu melibatkan sesuatu yang tidak serius atau lahu atau senda gurau itu ya. Dan di dalam ayat-ayat ini eh, istilah lahu sebenarnya bisa muncul dalam dua bentuk yang utama ya. Lahu artinya sebagai bentuk permainan yang itu dijalankan atau dimainkan oleh manusia ya, sebagai aktivitas manusia atau sebagai kebiasaan atau sebagai bahkan sebagai sistem yang dibuat oleh manusia, nanti akan kita diskusikan. eh, Situ satu ya, yang di sini adalah melenakan, dan lahu yang itu merupakan bagian dari sebagai bentuk atau sebagai proses ciptaan Allah sendiri. Eh, karena di surat An-Ankabut misalkan jelaskan bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih sejati. Itu artinya memang sengaja kehidupan di dunia ini diciptakan atau dibuat seperti permainan gitu ya, sebagai sesuatu yang tidak sejati, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang tidak real sesungguhnya ya, tidak hakiki ya.
Itu di surat Al-Ankabut. Dan ini sebenarnya sangat menarik karena di dalam penelitian yang agak akhir-akhir ini di kajian astronomi dan di fisika dan kajian kosmologi muncul teori simulasi. Simulasi dalam artian simulasi realitas ya. Jadi teori ini melihat adanya tanda-tanda atau indikasi bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita alami, bahkan kesadaran kita sebagai manusia di dunia itu hanya adalah bentuk simulasi. Nah, simulasi ini artinya satu, dia adalah cerminan dari kenyataan lain yang lebih real, yang lebih hakiki ya. Kemudian yang kedua, simulasi ini bersifat sementara ya. Jadi dia dibuat sedemikian rupa sehingga dia memunculkan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian juga simulasi punya fungsi sebagai percobaan gitu ya. Jadi kalau di dalam banyak hal ketika ada metode simulasi di penelitian juga ada sebagai bentuk simulasi untuk merupakan metode penelitian. Nah, ini sangat menarik karena sesungguhnya di ayat-ayat Al-Quran juga dikatakan bahwa kehidupan kita yang kita alami di dunia ini juga sebuah ujian ya, sebuah cobaan, sebuah tes gitu ya, meskipun sangat singkat. Nah, itu secara moral dan secara apa kosmologis begitu. Tetapi yang sangat menarik adalah bahwa ada para ilmuwan atau pemikir dalam hal ini yang melihat adanya indikasi-indikasi simulasi itu secara fisika, secara fisik sebenarnya. Nah, ini kalau didalami sangat, saya kira sangat menarik. Saya kira temuan-temuan seperti itu justru semakin memperkuat statement atau informasi dalam Al-Quran bahwa kehidupan yang kita alami di dunia ini sesungguhnya hanya permainan gitu ya, hanya refleksi atau berupa percobaan ya, atau ujian atau tes dari sesuatu yang lebih real gitu ya. Di dalam surat Al-Ankabut disebutkan kehidupan di akhirat. Nah, ini menariknya juga di surat Al-Ankabut ini kata yang digunakan dan itu juga dijelaskan oleh para sahabat di surat Fadil di maaf di buku beliau Fadil Sur, yaitu kata darul, darul akhirah. Darul ini seringkali kalau secara dalam kajian-kajian sosial dan politik itu dikaitkan dengan sebuah realitas atau kehidupan politik ya. Kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata Darul Islam atau gerakan Darul Islam. Nah, ini yang ditentang oleh Pangkar Saabah ya. Di dalam Al-Quran tidak ada Darul Islam kata Pangkar Saabah, yang ada Darus Salam. Di surat An-Kabut ini kata yang digunakan bukan Darul Islam tapi Darul Akhirah gitu. Jadi seolah-olah akhirat itu adalah sebuah tatanan darul yang sepadan dengan sesuatu yang kita sebut negara di dalam dunia kita sekarang dalam kita pengamatan. Jadi ada sistemnya, ada aturannya, ada penguasanya yang jelas ya. Allah sendiri digambarkan sebagai apa namanya al-mulk ya, penguasa, raja, akhir, raja dunia dan raja akhirat, raja awal dan akhir. Jadi itu mengasumsikan adanya area atau adanya wilayah kekuasaan dari raja tersebut. Jadi ini nyambung ya secara logika. Nah, kita akan kembali di dalam kajian tentang lahu ini. Saya akan menambahkan atau mengajukan beberapa poin yang sifatnya itu sangat melekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Artinya dalam hal ini lahu sebagai aktivitas yang kita lakukan, yang kita buat ya di dalam dunia kita ini. Nah, minggu lalu saya sedikit memberikan penjelasan tentang betapa luas dan betapa kompleksnya eh, dunia lahu ini dalam realitas kehidupan kita sekarang dan semakin lama menjadi semakin luas dan semakin penting dan menjadi buat kita semakin tergantung ya dengan realitas kehidupan itu. Nah, izinkan malam ini saya menambahkan beberapa hal yang memberikan gambaran lebih dengan harapan lebih utuh tentang lebih serius tentang lahu ini dengan harapan agar kita lebih hati-hati dan agar kita lebih apa namanya
Ya dalam hal ini lebih mengencangkan zikirnya ya, karena zikir itu benteng kita terhadap lahu ini. Eh, karena sifat dari lahu ini adalah melupakan, menipu, melenakan ya, atau membuat kita goflah ya secara kesadaran begitu. Nah, di minggu lalu ada lahu atau permainan yang dilakukan dalam bentuk permainan sosial budaya ya, yang itu dalam rangka mencari apa kesenangan, mencari fun ya, mencari kegembiraan yang sifatnya sesaat. Dalam hal ini permainan adalah simulasi atau penyederhanaan dari pengalaman kehidupan kita yang sesungguhnya gitu ya. Jadi semacam apa namanya, istilahnya itu pemisahan atau break away gitu ya dari kehidupan real gitu ya. Dan ini banyak sekali bentuknya, apalagi dalam zaman kita sekarang difasilitasi oleh media ada permainan-permainan sifatnya terutama berbasis teknologi ya, berbasis online misalkan, itu luar biasa dan menjadi bisnis yang besar. Dulu saya ingat di masa saya kuliah itu kita hanya mengenal PS atau PlayStation 1, 2, 3 itu ya. Ketika saya kuliah itu yang main sudah bapak-bapak, itu PS-nya udah PS 15. Sekarang mungkin udah PS 45 gitu ya. Jadi ini sudah menunjukkan betapa permainan itu menjadi praktik budaya yang sangat melekat di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah praktik. Di luar itu ada juga realitas permainan yang kemudian menjadi hiburan ya, yang kita tonton, yang kita lihat, kita menjadi bagian di sana. Termasuk salah satunya adalah permainan dalam dunia olahraga, dalam sport. Misalkan kita mengenal ada event olahraga tahunan, 4 tahunan ada Olimpiade, kemudian di para pecinta sepak bola ada World Cup ya, Piala Dunia yang begitu menghebohkan. Sekarang ini Piala kita, tim nasional ini sedang misalkan menjalani beberapa tahap pertandingan misalkan. Nah, kita peradaban kita sekarang memperlakukan hal-hal seperti ini sangat serius, bahkan menurut saya terlalu serius gitu ya. Menjadikan sebagai sesuatu yang sangat penting kalau sudah masuk Olimpiade gitu. Padahal kalau kita bayangkan, sesungguhnya ya ini tetap permainan, sesuatu yang tidak real, sesuatu yang tidak berdampak sesungguhnya pada kehidupan kita, membuat kita lebih baik. Tapi karena melibatkan ego di situ, melibatkan apa namanya industrialisasi, kapitalisme, bahkan identitas nasional gitu ya. Misalkan ada kebanggaan kalau tim nasional tertentu menang misalkan. Nah, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada kaitannya ya antara permainan, sport, apapun itu bentuknya dengan rasa nasionalisme gitu ya. Nah, hanya baru di masa zaman kita sekarang ini aja aktivitas dalam bentuk permainan seperti sport itu menjadi sangat penting bagi apa namanya identitas kebanggaan sebuah bangsa. Dan itu tidak hanya terjadi pada bangsa-bangsa yang secara ekonomi atau secara politik lemah ya, seperti Argentina, Brazil, tapi bahkan negara-negara yang sangat maju yang kuat, misalkan Amerika, UK, Jerman begitu. Jadi ada kebanggaan yang di. Nah, kebanggaan nasional itu juga kan sebenarnya adalah kalau dalam bahasa teori sosial itu konstruksi sosial ya, sesuatu yang tidak muncul begitu saja, tapi dibuat, dikreasi, jadikan ya ini yang menjadi satu rule dalam permainan itu sendiri. Ada kompetisi-kompetisi gitu ya. Dan dalam kompetisi itu yang dicari adalah pemenang ya, tidak ada kompetisi yang kemudian pemenangnya banyak ya. Dan ini melibatkan banyak sekali hal ya, industri dan drama segala macam. Nah, permainan-permainan ini baik yang dikonsumsi, maaf, yang baik yang dijadikan secara bentuk budaya tadi ya sebagai produk dari industri entertainment maupun yang melibatkan kompetisi seperti sport, ini adalah bentuk permainan yang kita konsumsi. Yang di sana ada aspek-aspek yang sesungguhnya anti human, anti human itu anti kemanusiaan ya. Ada kekerasan, ada dominasi, eksploitasi, kompetisi yang jelas. Dia menjadi nilai ya, nilai tentang kehebatan, kedikdayaan gitu yang kemudian dipuja-puja di masa kita sekarang. Kalau kita bertanya apakah nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip dalam agama kita, apalagi dalam Toriko ini, jawabannya jelas tidak ya. Karena ini salah, justru nilai-nilai ini adalah mengakumulasi, mengglorifikasi ego, keakuan gitu ya di sini ya. Ini kalau bisa dibilang sebenarnya ini ya
formulasi nilai-nilai Satoniah itu ya, Saitaniah. Karena bertumpu pada ego ya, ego yang bersifat kolektif. Nah, di luar permainan itu ada dua bentuk permainan-permainan lain yang sebenarnya jauh lebih mendasar ya, jauh lebih apa namanya, kalau bisa saya katakan lebih mengerikan dampaknya kepada kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai Muslim juga, yaitu permainan yang muncul dalam bentuk sistem sosial, ya, dalam sistem ekonomi dan sistem politik. Misalkan kita punya mekanisme pemilu, kemudian kita punya sebuah bentuk apa pertukaran strategi apa namanya tata pertukaran ekonomi yang menggunakan mata uang misalkan ya, dan ada mata uang yang dominan di dunia ini misalkan dolar Amerika gitu ya. Dan ada sistem politik yang melibatkan partai. Nah, ini sebenarnya bentuk atau sistem yang kita gunakan yang menata kehidupan kita, cara kita berada, cara kita mengkonsumsi, cara kita memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, misalkan ingin makan, ya, ingin mencari apa namanya sarana untuk maju, misalkan atau tempat tinggal, harus masuk ke dalam sistem ekonomi tertentu, harus masuk dalam sistem politik. Misalkan kita sebagai warga Indonesia, karena kita tinggal di sebuah negara modern, kita harus punya KTP, gitu ya. Dengan KTP itu kita bisa mendaftarkan anak kita sekolah. Dengan KTP kita bisa punya BPJS sehingga layanan kita dilayani kesehatannya. Kita diakui sebagai warga negara. Kalau nggak punya KTP nggak bisa gitu ya. Nah, itu tidak terjadi di masa-masa sebelumnya. Nah, KTP artinya ini menjadi sebuah sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem ekonomi apa politik juga. Dan bentuk-bentuk itu sebenarnya memenuhi apa namanya dalam tanda kutip rukun permainan gitu ya. Kalau dicirikan ada rules-nya, kemudian ada apa namanya wilayah tertentu di mana permainan itu berlaku, kemudian ada periodenya misalkan. Itu sebenarnya juga memenuhi permainan. Sehingga ketika 2 tahun terakhir ini Abah pengarsa Abah berbicara mengenai partai politik ya yang kemudian kita tentang yang kita lawan dengan simbol merah putih ini. Sesungguhnya yang sedang dilawan oleh bangsa Abah bukan hanya sistem, tapi juga bentuk permainan itu sendiri yang sedang berlaku yang begitu mengejala. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga. Kemudian kemarin pengarsa Abah juga bicara soal eh, makhluk Allah yang wujudnya hanya mata gitu ya. Pengarsa Abah mengacu pada mata uang. Nah, mata uang ini sebenarnya juga muncul dalam sistem ekonomi modern yang kita punya sekarang. Dan merupakan bentuk permainan juga. Kenapa nilai rupiah itu naik turun dan cenderung turun terus? Kemudian nilai tertentu misalkan dolar naik, pound sterling naik. Sekarang ada nilai apa namanya yuan misalkannya dari Cina. Ini juga karena mekanisme permainan ekonomi yang terjadi secara global. Artinya ada sistem yang terlibat dan membuat sebuah instrumen permainan seperti mata uang dalam hal ini itu bisa naik turun fungsinya, kedudukannya dan nilainya, gitu ya. Juga ada sistem ekonomi yang kita uh, apa namanya gunakan sekarang ya kapitalisme di mana-mana ini berlaku dan ini menunjukkan tanda-tanda apa namanya sekarang di banyak negara di Amerika, di Jerman, di Eropa itu semacam akhir dari atau kebangkrutan atau kerugian yang muncul dari kapitalisme di negara-negara yang justru dianggap sebagai gerbong-gerbong kapitalis ya. Sekarang muncul justru sebuah negara dengan sebuah sistem yang sangat berbeda ya. Cina misalkan, meskipun dengan kapitalisme juga. Nah, ini cuma semuanya ada permainan yang kita tidak bisa lepas dari itu gitu ya. Sebagai apa namanya manusia, sebagai warga negara, sebagai subjek yang tinggal di negara sekarang ini, di dalam dunia kita sekarang ini. Dan mau tidak mau identitas kemusliman kita juga itu akan terikat dengan permainan-permainan itu. Dan nah ini yang kemudian ya, ini bentuk ketiga ya. Dan bentuk keempat dari permainan ini adalah bahwa permainan yang berupa dalam bentuk sistem ini tadi, ekonomi, politik, dan sosial, itu pada kenyataannya bisa dan telah dalam waktu yang cukup lama digunakan sebagai sarana kekuasaan, sarana dominasi, sarana kontrol kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa terhadap kelompok yang lain. Nah, ini sebenarnya sebuah kisah yang cukup lama ya kalau ketika Al-Quran bicara soal
perjuangan Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Fir'aun. Nah, sistem ketuhanan, sistem ekonomi dan budaya yang ada di masa Fir'aun itu sebenarnya juga memenuhi prinsip-prinsip permainan seperti ini juga. Nah, sekarang kita tinggal di sebuah sistem yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih rumit ya. Jadi kita ini terjajah atau terdominasi tapi tidak berasa, tidak terasa karena permainan yang semakin rumit gitu ya. Nah, itu terjadi eh, banyak sekali tandanya ya. Misalkan semakin banyak ketimpangan ekonomi, semakin banyak ketidaksetaraan ekonomi di dunia ini. Misalkan ada catatan di Indonesia ini ada beberapa gelintir aja orang gitu ya yang menguasai lebih dari 30-40% apa namanya income di Indonesia. Secara global juga begitu. Bahkan ada kelompok-kelompok terkaya di dunia ini sekian orang, 25 orang yang nilai ekonomi yang mereka punya, bisnisnya, tanahnya, perusahaannya itu hampir separuh dari sebuah ekonomi apa namanya global gitu. Ini menunjukkan bahwa peradaban kita ini semakin lama semakin timpang. Dan itu menunjukkan bahwa sistem yang sedang kita tinggali sekarang itu adalah sarana kontrol, sarana dominasi kelompok-kelompok ini, ya orang-orang kaya ini ya, super kaya ini gitu. Dan itu terjadi bukan hanya di negara kita, di negara-negara yang bahkan dianggap secara global itu paling maju gitu ya. Seperti Amerika ini sekarang banyak sekali krisis terjadi di sana ya. Ada ratusan ribu orang sekarang ini menjadi gelandangan, tidak punya rumah. Di mana namanya? Di Belanda juga seperti itu, di banyak tempat. Kalau Belanda tidak terlalu ya, di Inggris juga itu terutama. Misalkan, dan itu juga terasa juga di negara kita. Betapa akses kepada kebutuhan-kebutuhan dasar seperti perumahan, pekerjaan semakin sulit. Justru ketika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, kemudian teknologi semakin maju, justru ternyata semakin banyak ketimpangan. Ini artinya ada permainan yang sedang kita jalani ini, sistem yang kita sedang hidupin ini adalah sebuah sarana kontrol kelompok-kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya dan mengendalikan, menguasai orang-orang lain yang jumlahnya lebih banyak sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal kelompok penguasa ini secara kuantitas mereka tidak banyak, beberapa orang aja. Tetapi yang dikuasai itu jauh lebih banyak. Tapi mereka menguasai sarana-sarana ekonomi politik itu. Ini artinya lahu tadi permainan itu sebagai strategi, sebagai instrumen institusi untuk menjaga aturan main yang sedang berlaku, hukum ya undang-undang. Misalkan kemarin pemilu baru baru aja kita lalui ya, undang-undang pemilunya dijadikan mainan, dijadikan apa namanya, misalkan standar usia calon misalkan itu dijadikan mainan. Kemudian ini undang-undang tentang IKN juga jadikan permainan juga. Banyak sekali apa namanya bentuk-bentuk kontrol terhadap aturan permainan itu terjadi sekarang. Kemudian ada monopoli terhadap sarana permainan. Salah satunya teknologi, terus mata uang juga ya. Itu adalah sebuah indikasi yang sangat nyata bahwa sistem yang kita tinggali sekarang itu adalah instrumen penguasaan tertentu. Dan karena dia permainan, dia jadikan sarana untuk menentukan siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang kurang beruntung atau jadikan korban. Jika dia tetapi ya, itu terjadi sesungguhnya itu bagian permainan yang sedang kita lakukan. Nah, seperti saya sampaikan di minggu yang lalu di dalam kitab Fadhili Zuhur, guru kita Pangarsa Abah menyatakan bahwa secara spiritual ciri utama atau unsur yang paling berbahaya dari permainan adalah dia membuat goflah, membuat kita lupa eh, ya terhadap Allah tentu saja ya. Dan itu disebutkan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sebut ya, surat Muhammad, surat Al-An'am, surat Ankabut, salah satu apa diksi atau kalimat yang menyertai kata lahu ini adalah bahwa eh, kehidupan dunia telah menipu mereka atau mereka tertipu oleh kehidupan dunia atau mereka terlenakan gitu. Maka di surat Al-Ankabut itu sesungguhnya Darul Akhirah itu lebih sejati, lebih lebih mulia kalau mereka mengerti. Artinya eh, itu asumsinya mereka yang sedang terlibat dalam permainan sekarang itu dan merasa menikmati,
permainan dan merasa berkuasa, merasa menang, itu kalau menurut logika surat Al-Ankabut itu mereka tidak menggunakan akalnya, tidak berpikir dan tidak mengerti bahwa yang sudah mereka lakukan itu adalah sebuah tipu-tipu ya, dan mereka terlibat eh, terjerumus terbenam dalam tipu-tipu daya yang mereka buat sendiri. Dan surat Al-Ankabut ini menantang mereka untuk melakukan pemikiran lebih jauh gitu dengan mengenai dunia akhirat. Nah, kalau kita kaitkan dengan toriko kita, semua yang ada di dalam ciri-ciri lahu dan kehidupan ini justru sangat bertentangan dan jadi apa namanya bagian dari yang kita jihadkan ya, satu yang kita lawan dengan berbagai ayah. Tidak ada bentuk permainan, tidak ada bentuk kesenjangan yang kita, semua ini semuanya serba serius. Kita di Torikoh ini, di TKN ini, dari waktu ke waktu, dari fase satu waktu sholat ke sholat yang lain, semua kita lakukan dengan serius. Dengan zikir, jahar, zikir, kofi, amal-amal kita lakukan semua dengan termasuk mandekap ini. Kita menjaga kesadaran kita, kita menjaga, membentengi diri kita dari apa namanya endemik ya atau racun-racun permainan ini yang memang kita tidak bisa lepas di situ. Kita sebagai, misalkan saya sebagai dosen, mau tidak mau ketika terlibat dalam dunia perguruan tinggi, di sana ada peraturannya, ada permainannya yang berubah-berubah juga, dan peraturan itu juga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak yang lain, dan punya dampak-dampak tertentu juga yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, bersifat menipu, bersifat melenakan, menjauhkan kesadaran manusia dari kehakikatan, dari kebenaran, dari ilmu, dari cahaya. Nah, itu terjadi sesungguhnya ya. Dan dengan TGN ini lewat zikir, lewat amaliyah, kesadaran kita tetap terjaga. Jadi boleh fisik kita terlibat dalam dunia permainan yang dibuat oleh manusia dan meletakkan itu, tapi hati kita, pikiran kita tetap ingat kepada Allah dan terjaga dari dalam tanda kutip ketidakwarasan atau kelupaan ya yang sudah sangat mengejala di kehidupan kita. Dan akhirnya saya kira tidak ada lain kecuali bahwa kita harus bersyukur bahwa dalam TKN ini termasuk kita terjaga, kita dibuat terus mawas diri, terus awas, dan terus apa namanya menjaga kesadaran kita agar tidak larut dalam berbagai dinamika permainan yang melenakan ini. Karena semakin lama semakin kencang gitu ya arusnya, dan ada banyak sekali indikasi-indikasi bahwa apa namanya akan menjadi semakin semakin amburadul ya, istilah bahasa bangsa Abah itu semakin membabi buta gitu ya, apalagi sekarang ini muncul artificial intelligence yang digunakan di banyak-banyak tempat itu juga akan membuat dunia permainan kita di kehidupan ini akan menjadi semakin apa namanya semakin semrawut gitu ya, semakin unpredictable. Baik, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz Nur Ramlan. Terima kasih Ustaz Nur Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.